Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini Ananda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anakku semua, pada hari ini kembali kita bertemu dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, begitu juga kesempatan untuk bersua kembali sehingga kembali masuk pembelajaran kita hari ini adalah geografi. Baik anak semua, apakah sudah siap belajar hari ini? Siapa? Oke, baik. Oke, namun sebelumnya supaya apa yang kita kerjakan hari ini, supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita melakukan dengan sama-sama membaca doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca doa agar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Barusan kita sudah berdoa bersama, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pembelajaran kita hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Namun sebelumnya lanjut pembelajaran kita, Bapak akan mengecek kehadirannya. Baik, siapa yang belum hadir hari ini? Nanda semua? Dimas Pratama, Pak. Kendala jaringan. Baik anak semua, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini adalah pertemuan kedua terkait dengan materi KD 3.2 tentang flora dan fauna. Sebagaimana pertemuan pertama, masih ada yang ingat? Iya Pak, masih ingat. Iya, oke. Ananda Padil, apa yang masih diingat pertemuan pertama terkait dengan flora dan fauna? Baik Pak, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Adapun yang masih saya ingat dari pertemuan kemarin, bahwa untuk persebaran flora dan fauna di Indonesia itu ada 3. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis gitu Pak. Oke, baik. Berikan dulu aplaus untuk Ananda Padi. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, yang pertama adalah melalui gambaran atau PowerPoint atau artikel secara daring, peserta didik dapat menjelaskan sebarang flora dan fauna di dunia dan karakteristiknya dengan baik. Yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi secara daring, peserta didik dapat menganalisis sebaran dan flora dan fauna di dunia akibat pemanasan global dengan baik. Dan ketiga adalah melalui presentasi, peserta didik menyajikan laporan tentang pola sebaran flora fauna di dunia dengan data. Jadi baik dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan sebenarnya berkaitan dengan flora dan fauna yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan surahnya? Saya Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Salah satu makna yang bisa kita petik dalam ayat ini sebagaimana apa yang kita pelajari ini tentang flora dan fauna, bahwa dalam surah ini menjelaskan hujan turun dari langit, itu bagian dari rezeki sebenarnya karena bisa tumbuh buah-buahan yang merupakan flora, begitu juga fauna juga bisa berkembang dengan baik karena adanya hujan turun itu, sehingga tempat yang kita peroleh dalam pembelajaran ini anak semua, bahwa kita bisa mengetahui lebih jauh bahwa ternyata sebarang flora dan fauna ini ada pengaruhnya dengan iklim, ada pengaruhnya hujan, berarti ada keterkaitan. Ada keterkaitan semua mulai dari tanah. Baik nak semua,
bahwa pembelajaran kita hari ini juga harus lebih memacu kita supaya problematika yang ada dalam kehidupan kita apalagi sekarang, fenomena global seperti sekarang ini adalah pemanasan global. Oke, paham, perhatikan PowerPoint. Oke, kalau kita lihat betapa persebaran flora di dunia, ini tadi ada kaitannya dengan hujan, artinya hubungannya dengan klimatik. Bahwa di peta ini menggambarkan ada 6 pembagian kelompok flora di dunia. Kalau faunanya kita perhatikan, coba Bapak akan tampilkan juga. Fauna berdasarkan kelompoknya ada 6. Ada Nearktik, berarti lebih kepada Amerika bagian utara. Ya, ada Neotropika lebih kepada benua Amerika bagian selatan. Oriental, Asia Selatan termasuk India, termasuk Indonesia. Ini bahwa ada 10 hewan yang terancam punah berdampak pemanasan global. Kalau kita lihat ini salah satunya adalah rusa kutub, ya. Rusa kutub. Rusa kutub ini ada penguin, ada beruang kutub. Baik anak semua, di antara yang kita sudah gambarkan Bapak tadi, ada yang ingin menunjukkan pertanyaan? Silakan. Saya mau nanya Pak, kenapa kan sebelumnya itu di benua Antartika adalah pernah ditemukan fosil dari hutan tropis. Yang ingin saya tanyakan Pak, kenapa hewan di sana ataupun tumbuhan di sana tidak bisa survive untuk bisa bertahan hidup di tempat yang sedingin itu. Tidak bisa berkembang dengan baik. Iya. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa pertanyaan Muhammad Fadil. Pertanyaan bahwa pernah ditemukan fosil, kenapa dia tidak bisa survive, kenapa tidak bisa berkembang dengan baik atau tumbuh dengan baik. Maka pertanyaan ini akan dibahas dalam diskusi, ada LKPD, nanti di akhir kita akan pecahkan bersama melalui diskusi nanti. Ananda semua akan memecahkan persoalan-persoalan berkaitan dengan flora dan fauna akibat pemanasan. Jadi masing-masing nanti kelompok 1 masuk di breakroom 1, kelompok 2 masuk di breakroom 2, kelompok 3 masuk di breakroom 3. Jadi nanti kurang lebih 20 menit, 30 menit ke depan saya akan berkeliling, akan masuk di kelompoknya anak-anak semua. Dan setelah 20-30 menit akan kembali lagi di breakroom utama untuk mempresentasikan hasil kajiannya, hasil diskusinya. Yang pertama tentang hilangnya habitat dari flora dan fauna. Yang kedua, wabah hama yang semakin meningkat. Yang ketiga, pola imigrasi yang berubah dan pangan yang berkurang. Nanti kau yang jelaskan tentang hewan dan tumbuhan yang bagaimana sekarang. Terima kasih sudah berdiskusi panjang lebar terkait dengan sebaran flora dan fauna di dunia dan pengaruhnya terhadap pemanasan global. Ananda semua luar biasa sudah aktif berdiskusi, mulai dari mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan insya Allah sebentar setiap kelompok akan menyajikan atau mempresentasikan dan mengkomunikasikan apa yang sudah didiskusikan terkait dengan sebaran flora dan fauna di dunia. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk tahap untuk mempresentasikan hasil diskusi Ananda semua. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Perubahan iklim sehingga dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, yang pertama itu adalah perubahan iklim dalam hal intensitas yang panas, yaitu mencairnya es di kutub. Nah, mengapa mencairnya es di kutub ini menyebabkan terancamnya atau persebaran flora dan fauna terganggu? Karena mencairnya es di kutub menyebabkan hewan yang berada di kutub, contohnya penguin dan beruang kutub, dua hewan tersebut harus hidup di daerah yang bersuhu sangat dingin seperti kutub. Apabila es di kutub cair terus-menerus menyebabkan hilangnya habitat untuk hewan kutub tersebut karena suhu tidak dingin seperti sebelumnya.
Kemudian yang kedua, karena adanya es mencair akibat perubahan iklim, hal ini menyebabkan meningkatnya volume air laut, sehingga terjadinya kenaikan permukaan air laut yang dapat merendam daratan yang terdapat flora dan fauna. Selanjutnya yang ketiga, terjadinya perubahan awan di hutan Amazon. Nah, sebelumnya awan hutan Amazon itu berwarna hitam yang menunjukkan bahwa intensitas curah hujan sangat tinggi, sehingga adanya perubahan iklim awan di hutan Amazon menjadi cerah yang mengakibatkan menghilangkan beberapa spesies burung di hutan Amazon. Kemudian yang keempat, karena naiknya air laut selain menyebabkan merendam daratan, dapat pula menyebabkan terjadinya kematian terumbu karang, yang artinya apabila terumbu karang banyak mati, maka ikan tidak dapat hidup, karena terumbu karang tempat hidupnya ikan-ikan, terutama ikan-ikan kecil dan udang. Selanjutnya yang kelima, perubahan iklim dapat menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat mengganggu ekosistem hutan, dan karena ekosistem hutan terganggu, sehingga menyebabkan punahnya flora dan fauna. Selain itu, karena kebakaran hutan, lahan-lahan menjadi tandus, dan pada saat terjadi kebakaran hutan, terdapat beberapa hewan yang ikut terbakar, dan hewan lain yang lari ke daerah permukiman, sehingga mengganggu pemukiman masyarakat. Nah, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanggapi? Oke, seperti dari kelompok 2, dari kelompok yang lainnya 1 dan 3, ada yang tanggapi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan, Nah. Saya ingin, maaf Pak, saya ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan. Saya ingin meminta jawaban dari pertanyaan saya di sesi awal tadi terkait dengan kenapa tidak adanya fauna yang bisa survive di. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik. Nah, mengapa tidak ada hewan atau flora yang bisa survive di Antartika? Yang pertama, ada faktor yang mempengaruhi tumbuhnya suatu flora atau fauna di suatu tempat. Yang pertama itu adalah faktor iklim. Sebagaimana kita ketahui bahwa iklim di Antartika itu sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk hewan ataupun tumbuhan bisa hidup di daerah tersebut. Terkecuali seperti hewan beruang. Nah, mengapa itu beruang bisa hidup di daerah dingin seperti itu? Karena dilihat dari kondisi tubuhnya yang memiliki, di mana beruang itu memiliki bulu yang lebat, sehingga dia dapat menghangatkan tubuhnya sendiri. Dibandingkan dengan hewan lain yang tidak memiliki ciri fisik seperti beruang, otomatis ketika dia berada di Antartika akan punah karena iklim yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Mungkin begitu, Pak. Baik anak semua, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menyajikan, sudah memaparkan, mengkomunikasikan hasil diskusinya terkait dengan materi kita hari ini tentang sebaran flora dan fauna. Sekarang kita sudah berakhir di akhir pembelajaran. Olehnya itu, Ananda semua mungkin ada bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa dengan perubahan iklim, fauna dan flora di dunia ini tentu juga akan mendapatkan impact-nya atau dampaknya. Oke, terkait dengan sebaran flora dan fauna di dunia, kalau kita melihat berdasarkan sebaran flora berkaitan dengan pembagian iklim, ada tundra, ada taiga. Oke, baik anak semua, itulah akibat pengaruh pemanasan global. Sebaran flora dan fauna bisa terjadi, ada 4 faktor. Yang pertama klimatik, bisa pengaruhnya besar, bisa klimatik itu iklim, edapik itu tanah, topografi, iya, karena topografi ini tidak stabil bisa saja pindah, keempat adalah organisme atau terkait dengan manusia. Bisa ada 4 faktor inilah yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna baik di Indonesia. Oke, baik anak semua, di akhir ini ada evaluasi di LKPD akan dikerjakan. Apabila sudah mencapai 70, maka pengayaknya lebih diperluas lagi terkait pendalaman materi khusus sebaran flora dan fauna di dunia.
Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.